Shalom Bu Castelia. Shalom Pak Luki. Aduh, saya nih kok sudah lama menantikan kehadiran Ibu di tempat ini. Astaga. Iya Bu, secara khusus karena ngopi bareng yang beberapa episode terakhir ini kan merupakan bagian dari kerjasama antara GKI Mangga Besar dengan STT Amanat Agung kan Ya, Bu. betul. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih loh Bu sudah dibantu. Sama-sama, dengan senang hati. Dan itulah sebabnya kayaknya nggak klop, belum tuntas. Kalau bahasa Alkitab itu belum tetelestai gitu Bu. Belum lengkap kalau Ibu Rektornya belum mampir nih ngopi bareng di Mangga Besar. Iya nih. Setelah sekian lama ya, saya baru betul. sempat juga sih Pak. Betul. Iya, terima kasih banget Bu Sama-sama. untuk kesediaannya mampir di sini ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng dengan kami, dengan saya di tengah-tengah segala kesibukan mengajar dan macam-macam Bu ya. Segala rupa. Nah Bu, ini kan kita baru saja bersama-sama dengan banyak gereja, secara khusus gereja Protestan memperingati Hari Reformasi Bu ya. Ya, betul. Ya di tanggal 31 Oktober yang lalu begitu ya. Nah obrolan kita hari ini juga akan seputar reformasi. Kira-kira seperti itu Bu ya. Dan tentu akan seru dan menarik mestinya. Mestinya. Ya. Kalau suka sejarah ya. Nah itu dia Bu. Iya meskipun kadang-kadang orang berpikir kalau ngomongin sejarah tuh sepertinya ngomong tentang masa lalu begitu ya. Yang nggak ada hubungannya dengan kita. Tetapi sebenarnya hidup kita tidak pernah bisa dilepaskan dari apa yang sudah lalu kan ya Bu ya. Iyalah betul. Justru sejarah itu banyak membentuk apa yang kita alami di masa kini kan. Betul. Jadi sangat penting sebenarnya karena rooted pada sejarah kita sendiri itu. Betul sekali. Nah Bu sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu, Bu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini kami boleh kembali ngobrol-ngobrol. Kami akan bersama-sama berbincang ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati obrolan kami. Tuhan memberkati apa yang kami akan pelajari bersama-sama. Dan kami rindu ya Tuhan kebenaran Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Baik kami yang ngobrol di studio maupun juga rekan-rekan kami yang akan menyaksikan obrolan kami. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bu, kalau ngomong soal reformasi gereja, tentu hal yang pertama yang mungkin sering ditanyakan oleh orang, ya, adalah kenapa sih harus ada reformasi gereja begitu ya? Sebab kan, gimana Bu ya, bayangannya tentang reformasi itu berarti ada sesuatu yang kok kayaknya nggak pas begitu ya, ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya, maka kemudian hadirlah reformasi. Dan kita sebagai orang Indonesia akrab sekali dengan kata reformasi ini Bu, karena kita pernah mengalaminya kan beberapa tahun yang lalu begitu ya. Jadi waktu ngomong soal reformasi gereja, kenapa sih Bu ada reformasi gereja? Apa yang sebenarnya perlu direformasi? Wah ini sebenarnya ceritanya panjang ya Pak. Tapi kalau misalnya secara singkat gitu, kalau misalnya diidentifikasi apa ya yang menyebabkan reformasi itu berlangsung. Jadi sebenarnya itu masalah ini nih besar sekali, masalah gereja ya. Itu dari sejak abad 14. Sejak abad 14 ya. Jadi bisa dikatakan itu tahun 1378 sampai 1417. Jadi sekitar 39 tahun. Itu gereja dalam kondisi sangat buruk sekali gitu. Sangat buruk sekali selama hampir 40 tahun ya. Keburukan gereja ini bisa dikatakan menyebabkan skisma yang besar. Perpecahan. Perpecahan di dalam tubuh gereja itu luar biasa hebat gitu. Karena percampuran antara religious rights atau hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan
spiritualitas gitu, spiritualitas gereja dengan politik pada waktu itu. Entahkah itu terkait dengan ekspansi wilayah, entahkah itu terkait dengan kekuasaan antara satu negara ingin menguasai yang lain. Pokoknya segala sesuatu tuh membuat kepausan ini sangat bekerja sama sekali, erat sekali hubungannya dengan prince atau a king gitu ya, raja atau pangeran-pangeran gitu kan, kerajaan-kerajaan di negara-negara gitu. Sehingga pada akhirnya semua saling melindungi dan saling membackup satu dengan yang lain gitu. Nah, sehingga pada akhirnya skisma itu yang saya bilang tadi di abad 14 itu membuat sampai-sampai itu bisa terjadi, dan itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Kepausan itu terbelah dua dan ada di dua tempat berbeda, which is itu nggak pernah terjadi ya, saking beratnya masalah gereja pada waktu itu. Jadi yang kita tahu memang yang pertama itu kan memang di Roma kan, dari awal memang di Roma, Itali. Tapi perpecahan itu membuat berdirilah kepausan lagi itu di Avignon, di France, di Prancis. Nah, kemudian ini nih menjadi jalan politik masing-masing dari gereja ini gitu. Jadi siapa mendukung siapa gitu kan, itu menjadi sangat berat dan memecah sekali di wilayah Eropa pada waktu itu. Bahkan Italia sendiri itu terbelah dua. Italia Utara itu mendukung Roma, Italia Selatan tidak. Sisili itu mendukung ke France, ke Prancis gitu. Termasuk misalnya Skandinavia mendukung siapa, Scotland mendukung siapa gitu kan, Poland mendukung siapa gitu, itu masing-masing sudah terbelah dua gitu. Nah ini besar sekali efeknya, efeknya besar sekali. Jadi mulailah di situ gereja itu tidak lagi berorientasi kepada hal-hal yang spiritual, membangun kehidupan jemaat, tetapi justru memperkaya diri. Paus-pausnya juga menggila dengan nafsu duniawinya gitu. Sehingga pada waktu itu bahkan dikatakan bahwa paus-paus itu senang dengan suka bermain perempuan gitu, punya banyak selir, punya banyak anak, paus nih ya. Dan sama di kedua tempat ini demikian gitu. Nah itu akhirnya membuat gereja itu benar-benar sama sekali tidak bisa dilihat sebagai gereja. Mungkin ya kalau saya bayangkan mungkin seperti Sodom dan Gomora zaman waktu perjanjian lama, saking beratnya ya masalah gereja dan bobroknya moral dari kepausan itu bukan hanya paus ya, tapi kardinal-kardinalnya juga gitu. Mereka bisa saling bunuh, bahkan meracuni satu dengan yang lain gitu, karena memperebutkan apa yang mereka inginkan. Entahkah itu perempuan, entahkah itu harta, pokoknya kekuasaan. Seperti itu kondisinya. Jadi memang sangat berat sih, dan itu berlangsung puluhan tahun, Pak. Nah, itu yang menyebabkan kegelisahan di hati yang kemudian kita sebut reformers ini, para reformator ini ya, dan yang paling kuat pertama kali muncul itu ya Martin Luther lah gitu. Makanya kalau memperhatikan ya, dia kan menulis 95 tesis kan, 95 dalil itu betul, kan yang dia tempelkan di gerbang gereja Wittenberg itu. Kalau diperhatikan nomor 1 itu dia ngomong soal repent, soal pertobatan gitu. Saking dia juga benar-benar gak kuat gitu melihat kondisi gereja pada waktu itu dengan para pemimpin gerejanya gitu. Sampai dikatakan ya bahwa ada satu buku saya baca itu ditulisnya begini, the most spectacular ill of the church was the papacy, katanya gitu. Jadi sakit yang teramat parah dari gereja itu justru di papacy, di kepausan gitu, di pemimpin gereja. Wah itu berat sekali Pak memang. Nah jadi akhirnya itulah yang kemudian yang dijuduli oleh Luther ya, dia mengatakan bahwa papacy itu atau kepausan itu adalah the seat of Antichrist, katanya gitu. Saking dia marah cuy. The seat of Antichrist gitu. Karena sesungguhnya kamu tidak memberitakan tentang Kristus gitu. Kamu justru menjungkir balikan kesaksian gereja oleh karena perbuatan-perbuatanmu itu dan menyebabkan perpecahan yang seperti ini gitu. Itu yang berat sih. Jadi kemudian Luther itu mengeluarkan 95 tesisnya itu, dan gereja marah dong gitu. Gereja marah kan. Orang berpikir bahwa 95 dalilnya Luther itu untuk melawan praktek indulgensia ya Pak. Mungkin orang berpikir gitu. Jadi ada kan penjualan surat penghapusan dosa. Kemudian Luther melakukan reformasi. Sebenarnya surat penghapusan dosa itu bukan pemicu awal hadirnya reformasi gitu. Justru
penjualan surat indulgensia itu adalah meresponi 95 tesisnya Luther gitu. Jadi Luther mengeluarkan itu dan kemudian 95 dalil itu dan gereja melawan. Melawannya adalah dengan cara itu, penjualan surat indulgensia. Untuk menunjukkan bahwa apa yang Luther katakan itu tidak ada yang benar gitu. Bahwa orang tetap harus memakai penance gitu atau memakai penghapusan hutang dosa itu dengan cara membeli surat yang dijual oleh kepausan itu gitu. Wah, itu berat ya. Itu oleh waktu itu pausnya adalah Leo ke-10 gitu. Dan raja yang di Inggris yang sangat mendukung dia itu Henry ke-8. Itu tuh sudah kerjasama banget, Pak. Nah, selain surat penjualan surat indulgensia itu ya untuk melawan reformasinya Luther itu, kemudian ada satu buku yang diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari Luther mengeluarkan 95 tesis itu, ditulis oleh Raja Henry VIII. Dan semua isi dari buku itu adalah untuk melawan Luther. Nah, oleh Leo ke-10 ini diambillah sebagai kesempatan kan, dikasih award lah dia gitu. Dikasih penghargaan atas terbitnya buku itu dan dia memberikan title kepada Henry ke-8 itu sebagai defender of faith katanya. Jadi yang mempertahankan iman yang benar gitu. Karena menurut mereka yang diajarkan Luther itu salah. Nah, jadi gitulah Pak. Jadi pemicunya itu lebih kepada kebobrokan gereja sih pada waktu itu dan pemimpin gereja. Nah, itu sangat berat sekali. Jadi berarti memang pernah ada satu masa di dalam gereja itu sendiri kondisinya begitu merosot ya Bu ya. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa ya biar bagaimanapun gereja tetap berisi orang-orang yang masih bergumul dengan dosa dan itulah sebabnya kemerosotan bisa saja terjadi ketika gereja tidak lagi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ya Bu ya. Betul. Nah, ketika ngomong soal reformasi pasti kan dikaitkan dengan lahirnya gerakan Protestantisme begitu Bu ya. Begitu itu kan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya atau berpikir seperti ini Bu, apakah itu yang menyebabkan gerakan ini bernama Protestan begitu, memprotes apa yang terjadi pada waktu itu, memprotes kemerosotan gereja pada waktu itu. Apakah memang seperti itu Bu? Maksudnya apakah penamaan Protestantisme itu sendiri ada kaitannya dengan gerakan memprotes itu Bu? Ya pasti ya, karena mereka memang sifatnya protes kan kepada gereja pada waktu itu. Dalam hal ini adalah Roma Katolik ya pada waktu itu. Ya tentulah kemudian kalau dilihat Protestan ini kan satu bentuk lembaga yang kemudian kita kenal sekarang sebagai sebuah aliran di dalam kekristenan ya. Dan kemudian kita memahami Protestan itu ya setelah post Reformation lah Pak. Waktu reformasi kan juga Luther kan tidak sedang berencana untuk membangun satu lembaga tandingan sebenarnya. Karena sebenarnya Luther kan dari tubuh Katolik juga. Dia kan dari Ordo Agustinian ya. Dia kan juga pernah menjadi monks di atau biarawan ya di salah satu monasterinya Agustinian. Nah, jadi memang Luther tidak bermaksud membangun aliran Protestan sebenarnya, tapi Protestan itu adalah efek dari post Reformation sih sebenarnya. Nah, sehingga memang di post Reformation itulah terjadi diversity gitu. Kalau ditanya kenapa ya bisa terjadi diversity gitu, kenapa kok bisa muncul macam-macam gitu kan setelahnya gitu. Jadi Protestan ini memang pada akhirnya kita nggak bisa melihat seperti halnya dulu kalau kita lihat satu gereja ya gereja yang itulah satu gereja gitu kan. Tapi kan dengan adanya Protestan kan tidak gitu. Iya betul. Nah Ibu sudah menyinggung diversity nih Bu ya sebagai hasil daripada reformasi begitu ya. Memang menarik kan Bu ya, maksudnya melihat bagaimana reformasi itu kemudian menghasilkan yang Bu tadi sebut sebagai lembaga atau aliran di dalam kekristenan yang disebut dengan Protestantisme ini begitu ya. Dan kemudian di dalam tubuh Protestan sendiri muncul begitu banyak denominasi begitu ya Bu ya. Saya coba iseng-iseng nyari itu Bu, iseng-iseng nyari beragam pandangannya. Yang paling sedikit angkanya misalnya menyebutkan kurang lebih ada sekitar 200-an major denomination begitu ya, denominasi yang besar begitu ya, ada sekitar 200-an. Tapi ada juga atau mungkin yang lebih umum mengatakan bahwa, dan mungkin mereka menghitung yang kecil-kecil juga begitu ya, bisa sekitar 30 ribuan denominasi itu begitu ya. Dan itu artinya kan banyak sekali begitu Bu ya. Nah ini
bagaimana sebenarnya kita menyikapi ada beragam denominasi yang ada di dalam Protestantisme begitu, dan seringkali kan memang yang agak sedikit menggelisahkan itu adalah kok kayaknya perbedaannya itu lebih mencolok atau lebih ditekankan begitu, Bu. Nah ini gimana nih menyikapinya, Bu? Sebenarnya kita perlu tahu juga sih Pak ya sejarahnya kenapa kok bisa terjadi begitu diverse gitu, begitu banyak gitu ya aliran-aliran di dalam Protestan itu. Sebenarnya kalau kita lihat ketika post Reformation itu berlangsung, reformasi lalu kemudian masuk ke abad 16 gitu kan, abad 17 itu kemudian kita melihatnya di abad 16 sendiri itu sudah pecah sih sebenarnya, sudah terjadi perbedaan-perbedaan gitu. Misalnya saja ya antara Luther, Calvin, Zwingli. Itu kan yang paling sering disebut ya di dalam buku sejarah kekristenan gitu tentang masa reformasi. Itu ketiganya itu punya pemahaman yang berbeda gitu. Kenapa bisa berbeda ya? Kenapa diversity itu terjadi gitu karena reformasi? Karena gini Pak, sebelum reformasi orang Kristen tuh nggak pegang Alkitab, nggak baca Alkitab. Yang baca Alkitab tuh cuma pemimpin gereja, gitu ya, pausnya gitu. Kenapa mereka nggak pegang Alkitab? Ya nggak ngerti gitu, karena entah itu tertulis dalam bahasa asli Alkitab atau dalam bahasa Yunani ya Septuaginta atau bahasa Latin, itu saja. Nah kalau orang nggak ngerti bahasa Latin, ngapain dia pegang Alkitab dan nggak bisa baca juga gitu. Betul. Jadi memang orang Kristen tidak membaca Alkitab. Nah salah satu hal yang dilahirkan oleh reformasi itu adalah orang Kristen baca Alkitab. Makanya kenapa dilakukan penerjemahan Alkitab. Nah itu yang Luther lakukan kan, selain karya-karya tafsiran dia itu kan, yang karya terbesar Luther tercatat itu adalah dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Betul. Karena dia mau orang Kristen harus baca Alkitab secara langsung. Nah tapi efeknya ketika orang membaca Alkitab secara langsung, maka penafsiran itu kan terjadi begitu saja kan. Jadi penafsiran itu sangat mungkin terjadi macam-macam gitu. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau satu pemikir dengan pemikir yang lain, satu reformer dengan reformer yang lain, itu bisa beda-beda gitu cara menafsirkan Alkitab gitu. Sehingga menghasilkan teologi yang bisa different, berbeda gitu satu sama lain. Nah ini kan punya kelompoknya Pak. Gitu. Kelompoknya Luther, kelompoknya Calvin, kelompoknya Zwingli gitu. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang yang reformasi England misalnya kayak gitu di Inggris. Nah jadi hal-hal inilah yang kemudian kita cikal bakal diversity-nya Protestan gitu. Misalnya saja ya, ini berat Pak sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana perbedaan-perbedaan ini bisa menghasilkan perang, bunuh-bunuhan Pak, gara-gara perbedaan doktrin Protestan itu ya luar biasa. Jadi misalnya gini ya, contoh ya yang paling banyak dibicarakan dalam buku-buku sejarah atau kisah tentang perbedaan yang sangat mencolok misalnya antara Luther, Calvin dengan Zwingli tentang perjamuan kudus misalnya gitu. Ya kan? Misalnya kalau di Katolik tahu bahwa perjamuan kudus itu dalam pemahaman mereka ini adalah transubstansia. Transubstansia itu artinya roti dan anggur yang kamu makan itu benar-benar berubah menjadi darah dan tubuh Kristus gitu. Berubah dia, trans kan, berubah. Luther bilang nggak begitu. Luther bilang ini bukan transubstansia tapi konsubstansia. Konsubstansia itu artinya tubuh dan darah Kristus ini di mana Kristus itu hadir secara real gitu. Tapi ini tetap roti dan anggur, cuman dia hadir secara real gitu. Itu satu ya Luther ya. Calvin bilang no, dia bukan hadir secara real, tapi ini roti dan anggur ini adalah simbol, tetapi Kristus tuh hadir secara spiritual. Satu bilang secara real, satu bilang secara spiritual gitu kan. Zwingli beda lagi Pak. Ini padahal sama-sama reformator ya. Zwingli mengatakan ini roti dan anggur, tapi ini adalah benar-benar merely simbol, benar-benar simbol. In the absence of Christ kata dia gitu. Jadi benar-benar nggak ada Kristusnya, tetapi ini roti dan anggur simbol untuk sekedar mengingatkan kita tentang penderitaan Kristus itu gitu. Ini saja perbedaan ini itu bisa saling menghakimi satu sama lain gitu. Jadi cikal bakal
perpecahan di Protestan itu ya, kalau sekarang sampai 30.000 Bapak bilang tadi itu ya. Itu awalnya begini-beginilah Pak gitu. Yang kecil-kecil. Iya, masalah-masalah begini. Kecil, tapi ya sebenarnya besar juga. Besar juga karena efeknya orang dalam berefleksi secara teologis terhadap perjamuan kudus itu akan ditentukan dari bagaimana dia memahami gitu kan. Betul. Nah, baru kemudian setelah perjamuan kudus ini terus ya bergulir sampai terus pemahaman keselamatan misalnya. Luther hanya sampai pada posisi kamu tuh diselamatkan oleh iman, gitu kan. Lalu Calvin mengatakan ada satu hal yang lebih khusus, yaitu perbuatan baikmu tidak akan berpengaruh, nothing terhadap keselamatan, tetapi dia tambahkan misalnya tentang unsur election, misalnya pemilihan, yang dipilih, ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Kemudian masuklah kepada doktrin predestinasi misalnya, Nah itu Luther tidak terlalu memusingkan hal ini gitu. Tapi Calvin itu menjadi kekuatan pengajaran dia tentang keselamatan, predestinasi. Zwingli lain lagi Pak. Zwingli mengatakan, padahal sama-sama reformator ya. Zwingli mengatakan bahwa ini aku terima pemikirannya Luther itu diselamatkan oleh iman. Tetapi bukan berarti good works itu tidak perlu dikonsider, tidak perlu dipertimbangkan. Ada pertimbangannya. Malah Zwingli bilang kayak gini, bahkan pagan, filsuf, katakanlah Socrates. Dia kan orang baik gitu. Dia berbuat banyak sekali hal yang baik. Harusnya dikonsider dalam keselamatan gitu. Ini kata Zwingli. Wah, itu perang lagi gitu Pak. Perang banyak. Termasuk sampai ke baptisan. Nah, ketika baptisan itulah muncul yang disebut dengan reformasi radikal. Munculnya Anabaptis Pak gitu. Anabaptis ya. Yang menolak pembaptisan itu dari sejak anak-anak gitu. Pembaptisan itu harus dilakukan kepada orang dewasa dan tidak kepada anak-anak. Anak-anak itu ya consecration saja diserahkan gitu. Tapi tidak dibaptis. Karena orang yang dibaptis itu harus punya kesadarannya sendiri untuk menerima pembaptisan itu. Nggak bisa dari orang tuanya gitu. Wah, ini nih bener-bener Pak, ini Anabaptis ini abislah dia dimakan oleh orang-orang yang Lutheran, Calvinis gitu, Zwinglian gitu, karena nggak setuju dengan itu. Sampai mereka itu pernah dilakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Anabaptis karena masalah perbedaan pandangan tentang baptisan. Nah, sebenarnya diversity ini berat. Dari awal, dari sejarahnya gitu, dalam tubuh Protestan ini gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika pasca reformasi sudah memasuki abad 18 misalnya begitu, mulailah gerakan-gerakan yang bermunculan kan, kayak pietism misalnya, gerakan kesalehan, puritanism gitu ya, yang memunculkan penafsirannya sendiri-sendiri terhadap Alkitab gitu. Misalnya kalau pietism itu dia tidak memerlukan pemahaman teologis yang terlalu akademis lah. Yang penting kamu hidup saleh aja gitu. Tentang kesalehan hidup gitu. Terus puritanism lain lagi dengan revivalismnya dia gitu kan. Belum lagi universalism. Itu banyak sekali Pak bermunculan gitu. Awal-awalnya itu ya. Yang menunjukkan bahwa biasanya keterpecahan dan kemudian mereka muncul sebagai satu denominasi baru itu biasanya karena ajaran sih. Pada waktu itu perbedaan ajaran gitu yang mereka tidak bisa terima gitu satu sama lain. Ya jadi seperti itu. Kalau sekarang malah ya pemicu perpecahan itu bukan hanya ajaran. Kalau dulu kan ajaran ya Pak. Tapi kalau sekarang itu saya nggak suka sama pemimpinnya aja bisa pecah misalnya gitu. Atau saya nggak suka sama siapanya gitu. Urusan organisasi misalnya bisa pecah gitu. Jadi justru sekarang itu menurut saya perpecahannya itu sangat sepele sekali gitu. Tidak esensial. Nggak esensial Pak gitu. Ajaran tuh memang tidak dibenarkan juga sih sampai pecah begitu, bunuh-bunuhan juga. Cuma tapi diskusinya itu lebih esensial. Gereja pada ketetapan ajaran itu menjadi kekuatan pada masa itu. Yang sekarang ajaran malah nggak terlalu dipusingkan gitu. Terserah aja gitu ajarannya, apa yang penting enak ibadahnya. Kayak gitu-gitu Pak. Jadi akhirnya pergumulan gereja tidak lagi di sekitar ajaran bahkan sekarang ini gitu ya. Kadang-kadang juga urusan soal musik Bu, jadi perpecahan juga urusan apa ya soal mungkin gaya lebih teknis berpakaian ya Pak. Gitu. Ya lebih teknis gitu. Yang akhirnya lebih kepada apa ya? Kalau dulu kan orang kayak merasa ajaran tuh penting ya di gereja gitu. Makanya kenapa
sekarang ya saya Pak ya, kalau saya bicara sama, saya kan di sekolah teologi ya, betul. jadi saya bilang, duh kamu ya mahasiswa teologi, kamu tuh harus punya apa ya, pemahaman atau ajaran yang sangat kuat sebenarnya, yang kamu yakini, dan di dalam aliran yang memang kamu yakini ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sebenarnya yang menjaga gereja itu bisa terus berjalan dengan baik dan mendidik orang dan membina, membimbing itu karena ajaran sebenarnya sih. Tetapi ajaran juga bisa memecah seperti yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu gitu. Jadi kita memang mesti berhati-hati. Betul. Iya. Iya, memang kita juga prihatin Bu ya dengan berbagai macam perpecahan yang terjadi begitu ya. Nah, tapi menarik sebenarnya pada waktu tadi Ibu menjelaskan secuplik ya. Saya sebut secuplik karena kayaknya kalau kita ngobrolin ratusan tahun kita perlu berapa jam ya Bu ya? Panjangnya itu ya. Iya. Nah, tapi itu tandanya berarti Ibu mesti datang lagi Bu. Gitu. Masih banyak yang lain-lain yang belum kita obrolin begitu. Seru sih sebenarnya kalau cerita sejarah sebenarnya Pak. Itu dia. Karena kita banyak belajar dari sejarah. Betul. Tapi dari secuplik tadi saja, saya kira kita sudah sudah menangkap begitu ya. Kenapa ada perbedaan denominasi yang terjadi sekarang begitu. Misal tadi antara Luther, Calvin dengan Zwingli saja misalnya begitu ya, terkait dengan pemahaman perjamuan kudus, dan tentu saja mempengaruhi juga prakteknya sedikit-sedikit kan Bu ya begitu ya. Pasti. Dan kemudian juga terkait dengan baptisan tadi ada yang oke dengan baptisan anak begitu ya, ada yang kemudian mengatakan tidak, harus baptisan dewasa saja. Dan terkait juga dengan caranya kan Bu ya, masalah percik, lalu kemudian masalah selam begitu ya. Belum lagi tadi Ibu juga sempat menyebutkan beberapa gerakan-gerakan yang misalnya seperti pietism yang lebih menekankan masalah kesalahan hidup, dan itulah sebabnya mungkin tidak terlalu kuat atau tidak terlalu menekankan masalah ajaran doktrin yang komprehensif dan segala macamnya. Iya, dan saya kira dari situlah Bu ya kita bisa melihat kenapa denominasi-denominasi yang sekarang ada punya ciri khas yang penekanan-penekanan dan dia berbeda. Punya kiblatnya sebenarnya. Nah, betul. Dia punya kiblatnya. Betul. Nah, kan kalau begitu kan Bu, ngomong kiblat gitu ya, ngomong diversity begitu ya. Sebenarnya dalam hal ini kan GKY juga termasuk di dalamnya kan begitu ya. Iyalah pasti kan dalam derapan itu. Iya, betul. Nah, GKY termasuk salah satu denominasi yang tentu juga punya kiblat tertentu begitu kan Bu ya. Nah, ini kalau baca-baca tata gereja kan Bu ya. Nah, ini kan habis kita katanya hamba Tuhan GKY kita harus menguasai tata gereja Bu ya. Kalau nggak gimana? Betul, ini sekaligus pembuktian bahwa kita membaca tata gereja Bu. Iya, misalnya kalau lihat di tata dasar bab 2 pasal 3 nomor 2, saya barusan cek Bu, jadi mestinya akurat begitu ya. Nah, GKY itu mengaku berasaskan teologi reform. Nah, kira-kira bunyinya di situ dalam ajarannya GKY itu berpegang pada reform teologi begitu kan Bu. Berarti sedikit banyak ini sudah menegaskan bahwa memang seperti meminjam istilah yang Ibu pakai tadi, ada kiblat yang khusus begitu kan, yaitu reform teologi begitu kan Bu ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit Bu, sebenarnya maksudnya apa sih? Mungkin banyak juga dari antara jemaat GKY termasuk yang mendengarkan program ini, menonton program ini Bu, mungkin nggak tahu begitu ya, bahwa ini menjadi kiblat, ini juga menjadi sebuah ciri khas atau keunikan daripada GKY dibandingkan denominasi lain, yaitu ajarannya berpegang pada reform teologi Bu. Ya. Biasanya ya Pak, kalau misalnya disebut reform teologi itu kiblat itu lebih kepada Calvinis Pak gitu. Meskipun per wilayah itu ada beda-bedanya gitu. Bagaimana menafsirkan Calvin ya sebenarnya gitu kan. Karena kan kita kalau ngomong soal, memang sih ya kan di Protestan ini memang kekuatan itu akan ada bagaimana dia menafsir teks Alkitab itu kan. Lalu kemudian dari tafsiran itu lahirlah teologi yang dibangun gitu berdasarkan Alkitab gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal reform teologi, biasanya kalau Lutheran itu biasanya Lutheran gitu Pak. Kalau Calvin memang Calvinis, tapi biasanya dijuduli dengan reform teologi gitu. Jadi kiblatnya lebih ke Calvin. Ada yang misalnya Belanda dengan modelnya sendiri gitu. Kemudian yang di England, sebenarnya Anglikan itu juga Calvinis Pak gitu. Anglikan itu ya benar-benar dek Anglikan. Jadi Anglikan itu juga sebenarnya gini. Tadi kan saya bilang ya. Henry VIII ini kan didukung oleh Leo X ya dalam masa reformasi itu yang menentang Luther kan. Tapi setelah beberapa waktu kemudian Henry VIII ini menikahi satu perempuan gitu, Catherine of Aragon,
yang berasal dari Perancis, Pak. Perancis kan beda dengan yang ini kan bertolak belakang dengan yang kepausan yang di Roma kan. Sementara kan England tuh kan sebenarnya mendukung Roma kan, gitu. Tapi dia kok menikahi Catherine of Aragon ini dari France gitu, dan itu yang akhirnya oleh Paus ini, oleh Leo X tuh dibatalkan perkawinan. Dia marah sekali. Dia marah sekali, dia keluar dari Roma lah gitu. Dia keluar dari Roma dan dia mendirikan sendiri denominasinya, yaitu Anglikan. Yang kita sekarang kenal Anglikan, yaitu dari England kan. Nah, karena dia marah sama Katolik ini, jadi dia mengadopsi ajaran Calvin, Pak, gitu. Menarik juga mengadopsi ajaran Calvin gitu di dalam tubuh Anglikan ini gitu. Meskipun prakteknya Katolik, jadi Anglikan ini kayak midway gitu, antara jalan tengah gitu jalan tengah antara Protestan dengan Katolik gitu. Jadi dia sebutnya midway sih. Jadi dia menerapkan ajarannya Calvinis, tetapi tradisinya tetap Katolik gitu. Itu Anglikan. Nah, itu juga Calvinis gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan juga sih kalau Reform pasti Calvinis, Anglikan juga Calvinis gitu. Nah, cuma kan tadi saya bilang Calvinis itu macam-macam gitu, macam-macam, tergantung wilayahnya. Even Dutch Calvinis itu juga beda lagi, Pak. Gitu. Nah, maka kalau ditanya GKI itu warna yang mana ya gitu, sebenarnya ya menurut saya secara general ya, kalau saya perhatikan dari tata gereja dan sebagainya, secara general itu mengadopsi se-original mungkin pemikiran Calvin sih. Karena Calvin itu kan juga nanti kok dari pengikutnya aja muncul hyper Calvin ya Pak ya, yang menafsirkan ajaran Calvin sendiri. Jadi saya rasa ya GKY punya caranya sendiri menafsir ajaran Calvin ini. Tapi kalau kita perhatikan di dalam tata gerejanya, misalnya pengakuan imannya atau ya statement of faith-nya ini ya GKY, tentu kita perhatikan bahwa itulah yang memang Calvin katakan. Misalnya gini, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, gitu, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah. Itu adalah statement kita. Nah, itu tuh Calvin banget lah. Tadi saya sudah katakan kan, dia menekankan hal itu, gitu. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita itu ketika ditebus bukan berarti kita tidak lagi berdosa, gitu. Tetapi kita adalah orang berdosa, tetapi kita ini orang berdosa yang sangat percaya kepada Allah yang menebus kita. Sehingga pada prinsipnya, pada waktu kita menjalani hidup ini, pada waktu kita berbuat baik, pada waktu kita menjalani hidup keselamatan kita, pada waktu kita menjaga kekudusan moral kita, itu adalah respons karena kita grateful, bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam hal menebus kita, orang berdosa ini, dan mengasihi kita gitu. Itu tuh Calvinis, Pak, yang seperti itu. Dan itulah sebabnya kita sering dengar itu ditegaskan, diulang-ulang di mimbar-mimbar GKY, Bu, ya. Begitu ya, bahwa ya kita melakukan kehidupan keselamatan itu seperti yang tadi Ibu katakan, itu sebagai respons kita terhadap anugerah Allah, bukan untuk mengejar keselamatan itu, Bu, ya. Dan ini karena asas teologi reform ini, Bu, ya. Terus misalnya juga tentang beriman gitu. Kita kan kalau di Calvinis gitu, tentang keimanan kita bahkan kalau Calvin tuh mengatakan gini ya, hendaklah kamu beriman tuh seperti anak-anak. Jadi dia memberikan contoh tentang bagaimana anak-anak itu, begitu Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan bahkan meminta murid-murid belajar dari anak-anak itu gitu. Jadi kayak childlike gitu untuk keberimanan. Jadi untuk menunjukkan betapa iman itu ya bergantung seutuhnya, sepenuhnya, setulusnya gitu kepada Tuhan gitu, dalam keadaan apapun gitu. Nah, sehingga konsep pertumbuhan iman di dalam pemahaman teologi Calvin ya, dalam hal ini reform teologi, itu menunjukkan bahwa iman itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk kemudian kita tumbuhkan dengan sepenuh-penuhnya, setulus-tulusnya, sebenar-benarnya gitu lah pokoknya, sesungguh-sungguhnya gitu, untuk kita bisa kerjakan. Jadi disitulah konsep tentang pertumbuhan iman itu ditegaskan gitu, bahwa gini, Calvin itu mengatakan iman itu adalah anugerah gitu. Untuk beriman saja itu bukan usaha sendiri. Jadi iman itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita, agar kemudian setelah Dia berikan kepada kita, kita bertanggung jawab untuk
bertumbuh kan di dalamnya. Nah, konsep pertumbuhan ini dilanjutkan dengan konsep sanctification-nya Calvin itu, Pak, gitu. Pengudusan pengudusan itu gitu. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita diadopsi menjadi anak Allah dan kita dikuduskan olehnya gitu. Nah, itu ajaran-ajaran itu kuat di GKY sih sebenarnya. Iya. Nah, termasuk praktek baptisan kan Bu ya, mestinya ya? Iya. Jadi true. misalnya nggak tahu kalau memang bisa dijelaskan sedikit, misalnya kenapa kemudian GKY itu membaptis anak-anak begitu kan Bu? Karena Calvin tidak menolak pembaptisan anak. Iya. Kenapa ya? Jadi dua reformator ini Calvin dan Luther itu tidak menolak baptisan anak gitu. Saya kira Zwingli juga, sepemahaman saya Zwingli juga tidak. Yang menolak itu kan Anabaptis kan tadi saya bilang. Jadi reformator yang tiga ini tidak menolak. Kenapa? Karena sebenarnya tradisi baptisan anak itu memang ada di Katolik sih Pak gitu. Nah, Luther dan Calvin tidak melihat ini sangat bertentangan juga dengan kitab suci. Apalagi Calvin ya yang sangat menekankan tentang iman anak-anak gitu ya. Betul. Tapi bukan masalah literally anak-anak itu, cuman kamu belajarlah dari ketulusan anak-anak ini gitu. Nah, jadi dalam hal ini tentu kalau misalnya mengikuti dari ajarannya Calvin dan Luther, katakan Calvin gitu ya, yang tidak menentang baptisan anak ya, sehingga gereja-gereja yang beraliran Calvinis ini juga tidak punya alasan untuk menentang pembaptisan anak gitu. Tapi gereja yang menentang biasanya mereka tidak melakukan pembaptisan anak tapi penyerahan anak gitu. Itu beberapa gereja saya lihat ya, termasuk kayak misalnya Anabaptis itu kan kemudian turunannya bisa jadi Mennonite gitu Pak itu, dan gereja-gereja yang lain lah pokoknya yang tidak menerima pembaptisan anak. Iya, dan sedikit menegaskan saja, praktek pembaptisan anak itu sebenarnya kan juga sudah terjadi kan dalam sejarah gereja bahkan sebelum masa reformasi gitu kan, betul, sebelum reformasi. Dan tentang hal ini reformator itu tidak melihat harus dilawan gitu loh. Dan itu praktek yang baik dianggapnya. Iya. Apakah ini juga terkait dengan metodenya Bu? Maksudnya ya dipercik begitu. Meskipun ya memang iya benar juga sih ya. Kalau anak-anak diselem kayaknya susah. Ya sih, kalau metode menurut saya sih nggak terlalu esensial lah ya untuk diperdebatkan gitu. Meskipun sekarang karena metode itu teknis Pak. Lebih prinsip sih tentang anak atau dewasa itu lebih prinsip gitu. Tapi kalau soal percik atau selam menurut saya itu lebih kepada metode sih. Jadi tidak masalah dilakukan keduanya gitu. Tapi secara umum begitu Bu ya, apakah memang metode percik ini adalah metode yang umum widely dipraktekkan oleh gereja-gereja yang kesepakatan Calvin begitu Bu ya? Kesepakatan gereja sih sebenarnya itu memakai metode percik ya untuk pembaptisan. Ada sesuatu yang khusus nggak Bu terkait dengan memandang kitab suci, memandang Alkitab itu Bu? Sebab kan kita tahu juga beragam denominasi bisa punya pandangan yang mungkin sedikit berbeda begitu ya terhadap kitab suci. Sebut saja misalnya kalau ini memang agak sedikit sedikit keluar dari denominasi Protestan misalnya kan, teman-teman kita dari Roma Katolik mereka memasukkan kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika begitu kan ya. Tentu kan berdasarkan pemahaman mereka terhadap kitab suci begitu. Nah, ada penekanan khusus dari teologi reform terhadap kitab suci begitu Bu, yang kemudian berefek kepada ya bagaimana selama ini kita menekankan pentingnya Alkitab misalnya Bu. Ya, pada saat reformasi berlangsung itu Luther, Calvin, Zwingli itu menekankan ya 66 kitab yang dikanonkan itu ya, yang kita terima sampai sekarang. Sehingga tidak memasukkan Deuterokanonika itu sebagai bagian dari kitab suci yang diterima oleh denominasi kita sekarang gitu. Oleh karena yaitu ketetapan kitab suci dianggap yang dikanonkan awal itulah yang kita terima gitu. Nah, apalagi ditambah dengan pengajaran tentang ineransi ya, infallibility. Nah, ini menarik nih kayaknya. Iya. Jadi keyakinan reform atau teologi reform terhadap kitab suci itu sebagai yang diinspirasi oleh Roh Kudus dan itu tidak bisa salah gitu. Ineransi. In error gitu. Jadi tidak ada error, tidak ada error, tidak ada kesalahan, infallibility, tidak bisa gagal gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita menerima kitab suci itu sebagai yang diwahyukan oleh Allah gitu.
kepada kita. Dan kita melihat itu merupakan penyataan. Makanya kita sebut sebagai penyataan, bukan sekedar pernyataan, tapi penyataan, wahyu kan, revelation gitu, yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Jadi kekuatan atau keberadaan firman Allah ini dalam hal Alkitab ini sangat tinggi, Pak, dalam teologi reform itu gitu. Makanya kalau misalnya ya banyak orang reform itu seringkali mengatakan back to the Bible gitu. Itu kembali kepada the words of Christ ini, the word of God ini gitu ya. Jadi itu memang kedudukan yang sangat tinggi sekali gitu di dalam teologi reform tentang kitab suci ini. Nah, itu sebabnya ketetapan untuk tidak menerima deuterokanonik atau kanon yang berikutnya itu dianggap tambahan yang tidak bisa gitu masuk di dalam 66 kitab yang diakui oleh reform ini. Iya, dan sebenarnya berdasarkan penjelasan Ibu tadi begitu ya, maksudnya bahwa posisi Alkitab itu begitu tinggi, begitu penting di dalam reform teologi itu. Dan saya kira itulah sebabnya kenapa di gereja-gereja termasuk di GKI ketika khotbah itu menekankan penjelasan kebenaran firman kan Bu ya? Iya, betul, Pak. Iya. Kita mungkin tidak terlalu banyak ngomongin hal-hal yang di luar firman, isu politik atau isu dunia ini, benar. isu populer, cerita-cerita begitu ya. Memang kadang-kadang orang berpikir, aduh, kok ini ngomongin firman terus. Nah, sebenarnya ini terkait ya Bu ya dengan asas teologi yang kita pegang kan Bu ya, reform teologi ini Bu ya. Jadi dikatakan gini ya, as you believe in Christ ya, you believe in the words of Christ gitu, in the word of God gitu. Jadi seperti kamu believe kepada Kristus, demikianlah kamu percaya kepada firman Allah itu gitu. Jadi ini hal yang sangat penting sekali di dalam keimanan orang Kristen. Jadi saya sangat menyayangkan ya kalau misalnya pengkhotbah itu tidak really menggali gitu. Kesaksian khotbahnya itu atau proklamasi khotbahnya itu dari firman Allah gitu. Karena kalau belajar teologinya Calvin tentang kitab suci Pak, atau Luther tentang kitab, itu luar biasa loh. Makanya sampai Luther tuh the first thing dia bilang sola scriptura ya Pak, gitu kan, hanya firman Allah gitu. Karena menurut dia yang sangat diselewengkan oleh gereja, yang sampai buat gereja itu bobrok, pecah dan sebagainya, itu karena tidak berdasar pada firman Allah gitu. Menyelewengkan apa yang tertulis dari firman Allah, dan itu benar-benar kekejian dalam kekristenan sebenarnya apabila itu terjadi. Jadi harusnya orang Kristen ya yang mendengar ngopi bareng harusnya sadar gitu betapa hebat sebenarnya firman Allah ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu. Kristus itu tidak lagi ada di dalam sejarah bersama dengan kita gitu. Tetapi apabila Allah memberikan firman-Nya kepada kita gitu ya, hari ini di zaman ini, sesungguhnya itulah yang menjadi kekuatan kita kan ya, untuk bisa tetap bertahan di dalam iman kita di tengah dunia yang bergolak ini gitu. Saya tidak mengatakan bahwa Kristus tidak ada dampaknya. Dia ada di dalam sejarah, itu semua tertulis di dalam Alkitab gitu. Betul. Nah, dari situlah kita bisa menggali siapa dia dan meyakininya dan memahaminya dan mengerti dia gitu. Nah, itu menjadi kekuatan dari itu menjadi hasil dari reformasi yang sesungguhnya ya. Kalau misalnya orang percaya itu merasa bersyukur sekali pada akhirnya kita bisa baca Alkitab dalam bahasa kita sendiri, itu hasilnya reformasi gitu. Yang membuat kita bisa berinteraksi dan kemudian bisa mengerti apa yang Allah firmankan kepada kita di dalam reform teologi, itu sangat kuat sekali. Nah ini penting kan Bu, ini penting untuk dimengerti oleh rekan-rekan kita secara khusus jemaat GKI yang menyaksikan ngopi bareng obrolan kita hari ini Bu gitu ya. Itulah yang seharusnya mungkin kita expect tiap minggu ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah itu Bu ya, penjelasan firman. Khotbahkan tuh firman gitu, jangan khotbahkan yang lain gitu. Karena itu saya merasa ya sebagai pengkhotbah, pengalaman saya, buat saya waktu 30 menit 40 menit itu sangat berharga sekali gitu. Maka saya harus menyiapkan khotbah itu yang terbaik yang bisa saya lakukan gitu, dan saya harus betul-betul bisa menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan, bukan apa yang saya pikirkan gitu. Betul. Tapi apa yang saya
belajar dari kebenaran ini yang harus jemaat pahami. Betul. Ya, saya rasa itu penting sekali sih. Dan saya kira itulah sebabnya kenapa di gereja-gereja Berean Reform dan termasuk GKI Bu ya, penekanan untuk ayo jemaat baca firman Tuhan di rumah tiap hari, belajar firman Tuhan itu terus diulang-ulang Bu ya. Saat teduh ya, baca Alkitab. Ada yang program baca Alkitab 1 tahun misalnya gitu kan, supaya bisa terus baca bagian-bagian Alkitab gitu, yang karena itu kekuatan kita Pak gitu. Dari mana kita dapat kekuatan ya dalam hidup? Kan kita tidak mendengarkan khotbah setiap hari gitu. Betul. Dalam 1 hari aja kita cuma dengar khotbah cuma 40, dalam 1 minggu mungkin 40 menit. Itu pun kalau 1 minggu sekali. Paling banyak 2 kali ya Pak ya. Gitu. Kan itu tidak sangat cukup sebenarnya. Tapi kan firman itu ada pada kita terus gitu. Mudah untuk kita membacanya gitu. Iya. Wah, jadi terima kasih loh Bu. Ini jadi langsung menjelaskan kaitan yang sangat erat antara asas teologi kita, kiblat kita tadi Bu ya, sebagai gereja, sebagai jemaat GKY, bahwa Alkitab itu firman Allah yang berotoritas, dan itulah sebabnya itulah yang dikhotbahkan di hari Minggu, dan itulah yang perlu kita baca tiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadi dasar keberimanan kita. Iya, betul sekali. Wah, Ibu tadi meskipun secara singkat-singkat ya sudah sempat menyebut berbagai macam hal yang membuat saya berpikir, wah ini kalau ada kesempatan-kesempatan yang akan datang, Ibu harus mampir lagi nih untuk menjelaskan yang macam-macam tadi. Sebab kita tadi itu kan betul-betul mencuplik sekian ratus tahun Ibu dengan segala macam pergumulan yang saya kira akan menarik kalau kita bisa bahas begitu Bu ya. Nah, tapi karena waktu kita terbatas Bu, menurut Ibu sebagai seorang scholar begitu Bu, yang secara khusus membidangi sejarah begitu Bu ya, dan dalam hal ini terkait dengan obrolan kita terkait dengan reformasi begitu Bu. Tadi di awal juga Ibu sudah ngomong kayaknya 2 kali kalau saya nggak salah ingat ya. Kenapa sih kita perlu belajar sejarah ya? Karena kita bisa belajar sesuatu begitu kan Bu ya. Nah, menurut Ibu apa pelajaran penting, mungkin 1-2 poin pelajaran penting dari peristiwa reformasi yang sudah lampau itu, yang kita perlu perlu renungkan, refleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini, apalagi kita atau sebagian besar dari yang mendengar atau menyaksikan program ini adalah bagian dari gerakan reformasi itu Bu. Betul. Gimana Bu? 1, gereja harus menjadi gereja yang mengajar. Oke. Dan jemaat harus menjadi jemaat yang belajar. Wah, penting sekali. Yang pertama saya setuju. Kalau kita mau tetap gitu on the track pada semangat reformasi itu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari harus meletakkan firman itu sebagai dasar dari segala sesuatu. Firman Tuhan itu sebagai dasar dari segala sesuatu. Jadi jangan melihat ini sebagai satu buku kuno gitu ya, yang rasanya enggan juga kita bawa gitu. Rasanya ngerepotin banget ini buku kalau dibawa gitu. Jadi kita lebih seneng everything itu menggunakan, sekarang sudah digital semua ya Pak ya. Jadi kadang-kadang orang bawa Alkitab juga males gitu. Tapi buat saya sih bukan masalah ini, tapi lebih kepada bagaimana hidup itu berpusat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita nggak punya yang lain gitu. Supaya tidak mengulang apa yang terjadi di masa lampau ya Bu ya. Itulah saya pikir itu yang paling penting sih yang diwariskan oleh reformator ya kepada kita. Jadi gereja harus jadi gereja yang mengajar, jemaat harus mau belajar harus jadi jemaat yang belajar. Jemaat yang belajar ini penting sekali, dan hidup berpusat kepada firman Tuhan. Wah, terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Pak, senang juga saya ngobrol-ngobrol ini. Iya. Kita akhiri dalam doa Bu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk obrolan kami hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah ketika kami mencoba merefleksikan apa yang terjadi di dalam sejarah gereja, secara khusus peristiwa reformasi, biarlah Tuhan Engkau yang terus mereformasi kehidupan kami, supaya semakin hari kehidupan kami semakin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya pelajaran-pelajaran penting yang kami timba dari peristiwa reformasi boleh kemudian menolong kami untuk hidup sebagai orang Kristen pada hari ini. Kami boleh terus hidup berpusat kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Castelia yang telah berbagi dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Castelia di dalam pelayanan di SDT Amanat Agung dan juga di dalam GKY, bahkan di gereja-gereja yang lain. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Thank you, Bu. Sama-sama. Oleh anugerah Tuhan, di tahun 2022 ini STT Amanat Agung telah memasuki usia 25 tahun. Sebagai institusi pendidikan tinggi teologi yang terus bergerak maju di bumi Indonesia, STT Amanat Agung berkomitmen kuat untuk membentuk dan mendidik orang-orang percaya yang terpanggil melayani Tuhan secara penuh waktu. Sebagai wujud komitmen kami dalam pendidikan teologi, pada tahun ini kami juga mengembangkan program pendidikan teologi bagi umat Tuhan di ruang publik yang rindu untuk diperlengkapi dengan wawasan teologi Kristen. Penyelenggaraan pendidikan di STT Amanat Agung berbasis pembelajaran transformatif. Secara intensional, kurikulum dan pola belajar dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa secara terarah dapat mengalami perubahan dan pengembangan dalam dirinya, baik dari segi akademis, nilai, sikap, karakter, keterampilan, maupun kemampuan berpikir kritis. Upaya ini dihadirkan agar STT Amanat Agung dapat secara bertanggung jawab menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan yang mampu melakukan pelayanan yang transformatif. Pendidikan transformatif juga mencakup transformasi spiritual dan kecakapan melayani sebagai hamba Yesus Kristus. Untuk itu, kami berkomitmen menolong dan membimbing mahasiswa untuk mengalami transformasi diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan di kampus didesain untuk menumbuhkan sikap kehambaan Kristus sehingga mereka siap melayani di dalam segala keadaan. Praktik pelayanan mahasiswa dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sekaligus meluaskan jejaring pelayanan mahasiswa. Dengan semua ini, diharapkan para mahasiswa akan semakin menghayati panggilannya secara utuh. Sebagai Integrative Smart Campus, STTAA terus meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informatika, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara online, sistem informasi akademik, learning management system Rackspace, perpustakaan digital dan server Linux berkemampuan VPN yang memungkinkan dosen, staf, dan mahasiswa bekerja dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang. Laboratorium untuk praktikum kelas dan pelayanan mahasiswa juga terus dikembangkan dengan kelengkapan teknologi yang mumpuni. Di sisi lain, untuk menunjang kehidupan spiritual mahasiswa, kami membangun taman doa dengan konsep Stations of the Cross. Sejalan dengan semua peningkatan sarana penunjang pembelajaran transformatif tersebut, STTAA berkomitmen penuh pada pengembangan mutu dosen dan staf. Selama 25 tahun ini, STT Amanat Agung telah membuktikan komitmen dan kerja kerasnya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang telah menjadi berkat di Indonesia dan di mancanegara. Dengan tetap menjalankan visi yang dari Tuhan, kami akan terus bergerak maju untuk berkarya bagi gereja dan berkiprah bagi bangsa.